Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Nama saya Muhammad Cahya Husni Bagia, NIM 53021210003. Pada kesempatan siang kali ini saya akan membawakan sebuah cerita di mana cerita ini ditujukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 3 ini di dalam mata kuliah Tafsir Al-Quran. Jadi cerita yang saya akan bawa kali ini yaitu dengan judul seorang pengemis yang beragama Yahudi dan dia mempunyai mata buta, tetapi dia setiap harinya selalu mencaci maki, selalu mengatakan hal-hal buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan di sudut pasar kota Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di ujung pasar tersebut hiduplah seorang pengemis beragama Yahudi yang matanya buta, yang selalu setiap harinya mengatakan hal-hal buruk tentang Nabi Muhammad SAW dengan perkataan, "Wahai saudaraku, jangan kau dekati Nabi Muhammad. Dia adalah seorang pembohong, dia adalah seorang pemfitnah, dia adalah tukang sihir. Jika kau terpengaruh olehnya, maka kau akan mengikuti Nabi Muhammad." Padahal setiap hari Nabi Muhammad itu selalu membawa makanan kepada seorang pengemis tersebut, dan dengan tanpa rasa pamrih Nabi Muhammad juga selalu menyuapinya. Tapi sepeninggalan wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak pernah menemui lagi seseorang yang mengasihi makanan tersebut. Dan pada suatu ketika sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar berkunjung ke rumah anaknya, di mana dia mengatakan, "Anakku, apakah ada sunnah kekasihku itu ya Nabi Muhammad ya yang belum aku kerjakan?" Dan Aisyah tersebut mengatakan, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, yaitu seorang anaknya yang bernama Aisyah tersebut. Dan lalu si Abu Bakar tersebut mengatakan, "Wahai anakku, apakah sunnah yang belum saya kerjakan?" Lalu Aisyah mengatakan lagi kepada Abu Bakar, dia selalu mengatakan, setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar kota Madinah dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi yang berada di sana, ujar Aisyah. Dan setelah Abu Bakar mendengarkan perkataan dari anaknya, dalam keesokan harinya Abu Bakar itu segera bergegas menemui pengemis tersebut di ujung kota Madinah dan memberikan makanan, dan dia lalu menyuapinya seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan ketika Abu Bakar mau menyapanya, belum, si pengemis tersebut berteriak kepadanya, "Siapakah kamu? Kenapa yang menyuapi saya itu berbeda dengan Anda?" Begitu. Lalu Abu Bakar tersebut menjawab, "Aku adalah orang biasa yang selalu menyuapi kamu." Dan lalu si pengemis tersebut membalas lagi, "Apabila dia datang kepada aku, dia itu tangannya itu selalu halus. Dia selalu menyuapi saya itu dengan rasa kasih sayang, dengan tangan yang sangat lembut. Tetapi kamu ini beda," ujar si pengemis tersebut. Lalu Abu Bakar tersebut menahan air matanya. Dia pun menangis
dan kemudian berkata kepada pengemis tersebut, benarkah demikian? Selamanya dia mengatakan kepada pengemis tersebut, memang aku bukan orang biasa yang selalu datang kepadamu. Aku adalah salah seorang sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang mulia. Dia adalah Nabi akhir zaman yang selalu yang membawa kebahagiaan, membawa kedamaian untuk dunia. Dan dia adalah Nabi Muhammad SAW. Dan seketika pengemis itu kaget dan berkata, dia mengatakan kepada Abu Bakar itu sambil menangis-nangis, benarkah demikian? Selama ini aku menghinanya, memfitnahnya. Dia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Dia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi dan selalu menyawabinya dengan rasa penuh kasih sayang. Dia begitu mulia. Dan akhirnya pengemis Yahudi yang buta tersebut akhirnya memutuskan untuk masuk Islam dengan membaca syahadat di hadapan Abu Bakar. Allahu a'lam bishawab. Dari penggalan cerita yang di atas, patutnya kita mengambil ibrah, di mana kita harus saling tolong menolong kepada seseorang yang lain. Karena sifat tolong menolong itu selalu menguntungkan diri sendiri dengan dirinya. Seperti juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, di mana dia tidak memandang dia mau orang kekurangan, mau orang beriman. Kita selalu ikhlas dalam tolong menolong. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.